Oke, selamat datang semuanya. Di bulan yang super spesial ini, pernah nggak sih kamu kepikiran, kapan ya sebetulnya puasa itu jadi kewajiban pribadi buat kita? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas jawabannya. Pasti sering banget kan lihat adik atau sepupu kita yang masih kecil, santai aja gitu makan siang-siang pas bulan puasa. Kita yang nahan lapar, dia malah asik ngemil. Nah, kenapa dia boleh, tapi kita enggak? Ternyata ada aturannya loh, dan kita bakal bedah tuntas aturannya sekarang. Jawabannya itu ada di satu konsep kunci, syarat wajib. Gampangnya gini deh, ini tuh kayak momen level up dalam perjalanan spiritual kita. Jadi pas syarat-syarat ini udah kita penuhi, status puasa kita itu berubah. Bukan lagi sekedar latihan, tapi udah jadi kewajiban beneran yang dicatat. Tanggung jawab kita langsung sama Allah. Biar makin gampang, kita pakai analogi seru yuk. Bayangin aja Ramadan ini kayak tim sepak bola impian. Dan kita semua pengen dong jadi pemain intinya. Nah, syarat wajib ini tuh kriteria seleksinya. Udah siap belum buat tahu kamu masuk tim inti tahun ini atau enggak? Yuk kita cek bareng-bareng aturannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Bagian pertama ini kita sebut syarat fondasi diri. Ini tuh syarat-syarat yang nempel banget sama diri kita. Anggap aja ini semacam KTP spiritual kita. Syarat nomor 1, ini yang paling fundamental, paling dasar. Ya harus beragama Islam. Ini tuh tiket masuknya. Balik lagi ke analogi sepak bola tadi, ya kan? Kamu harus terdaftar dulu sebagai anggota klub resmi buat bisa main di pertandingan besar. Nah, puasa Ramadan ini adalah ibadah spesial khusus untuk umat muslim. Oke, syarat kedua, mungkin kata ini udah nggak asing lagi di telinga kita. Balik. Balik ini tuh semacam penanda kalau seseorang udah masuk fase dewasa secara biologis ya. Ini kayak garis finishnya masa kecil-kecilan dan gerbang utama menuju tanggung jawab penuh sebagai seorang mukallaf. Terus, tandanya apa aja sih? Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, aturan itu jelas banget. Buat laki-laki, tandanya itu mimpi basah pertama. Kalau untuk perempuan, itu pas pertama kali haid. Tapi, gimana kalau tanda-tanda ini belum muncul juga? Tenang, Islam ngasih batas umur. Kalau sampai umur 15 tahun belum ada tanda-tanda itu, seseorang otomatis dianggap sudah balik, siap memikul tanggung jawab. Jadi, apa sih artinya jadi balik? Wah, ini momen yang krusial banget loh. Secara spiritual, inilah saatnya buku catatan amalan kita resmi dibuka. Setiap puasa yang kita jalanin atau yang kita tinggalin, semuanya mulai tercatat dengan rapi. Tanggung jawabnya 100% jadi milik kita. Fondasi yang ketiga adalah berakal sehat. Ini logis banget kan? Puasa itu kan ibadah yang butuh niat, butuh kesadaran. Jadi seseorang yang, mohon maaf, akalnya sedang tidak berfungsi normal atau ada gangguan jiwa, tentu nggak dibebani kewajiban ini. Jadi kemampuan kita buat berpikir jernih itu sebuah nikmat luar biasa yang datang satu paket dengan tanggung jawab. Nah, itu tadi syarat-syarat dasarnya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kondisi pengecualian khusus. Islam itu agama yang indah, yang nggak memberatkan. Jadi ada situasi-situasi tertentu di mana kita justru dikasih keringanan. Yuk kita lihat apa aja sih kondisinya. Yang pertama soal kesehatan. Puasa itu wajibnya buat mereka yang fisiknya kuat. Kalau seseorang lagi sakit parah, misalnya demam tinggi banget, yang kalau dipaksain puasa malah bisa bahaya, nah, dia dapat keringanan. Tapi catat ya, ini bukan buat alasan pusing dikit atau lemes-lemes manja. Itu kan bagian dari seninya puasa. Dan yang paling penting, puasa yang ditinggalin karena sakit ini statusnya utang, wajib diganti nanti. Lanjut, yang kelima adalah mukim. Artinya, kita lagi nggak bepergian jauh. Jadi kalau kita lagi dalam perjalanan jauh, status kita itu berubah jadi musafir atau pejalan. Dan sebagai seorang musafir, kita dapat dispensasi atau keringanan untuk nggak berpuasa. Terus, seberapa jauh sih perjalanannya biar kita disebut musafir? Nah, para ulama udah netapin standarnya. Kira-kira sekitar 96 kilometer. Wow, ini bukan perjalanan ke warung sebelah ya, tapi beneran perjalanan antar kota yang pastinya capek. Jadi ini tuh sebuah pilihan. Kalau kita lagi di jalan jauh dan ngerasa berat banget buat puasa, kita boleh ambil keringanan ini. Tapi sama kayak orang sakit tadi, setiap hari yang kita tinggalin itu jadi utang. Wajib dibayar lunas setelah Ramadan usai. Syarat terakhir, ini adalah bentuk kasih sayang Islam yang luar biasa kepada para orang tua kita, para lansia, yaitu tidak pikun. Ketika seseorang sudah mencapai usia senja dan ingatannya sudah sangat lemah, kewajiban puasanya tuh gugur. Tapi sebagai gantinya, ada yang namanya fidyah. Ini adalah kewajiban bagi keluarganya untuk memberi makan orang miskin sebagai pengganti dari puasa yang ditinggalkan.
Oke, keenam syarat tadi udah kita bahas semua. Sekarang, coba kita jeda sebentar. Kita ambil cermin dan kita arahkan ke diri kita sendiri. Waktunya refleksi pribadi ya. Coba deh, jawab jujur dalam hati. Dari 6 syarat tadi, Islam, balik, berakal, sehat, lagi nggak bepergian jauh, dan nggak pikun, berapa banyak syarat yang udah kamu penuhi saat ini? Kalau kamu udah mencentang semua kotak yang wajib, maka selamat! Kamu resmi terpilih jadi pemain inti di tim Ramadan tahun ini. Ini bukan cuma tanggung jawab loh, tapi ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Jadi, buat semua pemain inti yang lagi dengerin, yuk kita mainkan peran kita dengan sebaik-baiknya, penuh semangat, penuh kesungguhan, semangat terus puasanya ya.